Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang saya hormati Ibu Winda Fitriana selaku dosen pengampu pada mata kuliah Statistika Pendidikan kelas PGMI 5B, kepada teman-teman semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, kita dapat mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita lantunkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Di sini, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai materi uji homogenitas dan pengantar analisis varian. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Mainda Nurhaliza dengan NIM 193141036, kemudian Pratiwi Cantika Putri dengan NIM 193141040, dan yang terakhir Indah Putri Rahmawati dengan NIM 193141066. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama mengenai pengertian uji homogenitas. Uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Nah, tujuan dari uji homogenitas yaitu memastikan bahwa sejumlah populasi yang akan diukur adalah homogen. Nah, maksud homogen di sini yaitu dilakukan untuk para peneliti saat ingin membandingkan sebuah sikap, kemudian intensi, dan perilaku atau yang disebut varians itu tadi pada dua kelompok populasi. Kelompok populasi tersebut memiliki ciri dan karakteristik sendiri seperti usia, kemudian jenis kelamin, pendidikan, dan variansi-variansi lainnya. Di sini sebagai contoh yaitu peneliti ingin mengukur intensi stres pada karyawan berdasarkan jenis kelaminnya. Nah, maka terdapat dua kelompok populasi, yaitu kelompok karyawan pria dan kelompok karyawan wanita. Sebelum melakukan perbandingan kelompok tersebut, peneliti perlu melakukan uji homogenitas. Analisis dapat dilakukan jika uji homogenitas terpenuhi. Materi yang kedua mengenai pengertian analisis varian. Analisis varian atau yang sering disebut Analysis of Variance atau ANOVA adalah analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensi. Dalam literatur Indonesia, metode ini dikenal dengan berbagai nama lain, seperti analisis ragam, kemudian sidik ragam, dan analisis variansi. Secara umum, analisis varians menguji dua varians atau ragam, berdasarkan hipotesis nol bahwa kedua varians itu sama. Varians pertama yaitu varians antar contoh atau among samples, kemudian varians kedua yaitu varians di dalam masing-masing contoh atau within samples. Dengan ide semacam ini, analisis varian dengan dua contoh akan memberikan hasil yang sama dengan uji T untuk dua rata atau mean. Agar sahih atau valid dalam menafsirkan hasilnya, analisis varians menggantungkan diri pada 4 asumsi yang harus dipenuhi dalam perancangan percobaan. Asumsi yang pertama yaitu data berdistribusi normal, sebab pengujiannya menggunakan uji F-Sneed detector. Kemudian yang kedua yaitu variansi atau ragamnya homogen dikenali sebagai homoskedastisitas, sebab hanya dipakai satu penduga atau estimate untuk variansi dalam contoh. Yang ketiga, masing-masing contoh saling lepas sama sekali, yang harus bisa diatur dengan perancangan percobaan yang tepat. Kemudian yang keempat yaitu komponen-komponen dalam modelnya bersifat adiktif atau saling menjumlah. Untuk materi yang berikutnya yaitu mengenai metode uji homogenitas yang akan disampaikan oleh Saudari Mainda. Kepadanya dipersilahkan. Langsung saja kita masuk ke dalam contoh uji Lavana. Perbedaan uji Lavana dengan uji Bartlett yaitu bahwa data yang diuji dengan uji Lavana tidak harus berdistribusi normal, namun datanya harus kontinu.
Di sini kita lihat formula Levene, rumus Levene, di mana N adalah jumlah observasi, K adalah banyaknya kelompok, ZIJ yaitu hasil pengurangan dari YIJ dikurangi YI, YI adalah rata-rata dari kelompok ke I, ZI adalah rata-rata kelompok dari ZI, kemudian Z adalah rata-rata menyeluruh overall mean dari ZIJ. Dengan daerah kritis tolak hipotesis 0 jika W lebih dari F. Kita langsung melihat di sini ada tabel penjualan minuman dengan 3 warna yaitu merah, kuning, biru. Kita hitung dengan menggunakan rumus uji Levene. Nah, langsung saja dimasukkan ke dalam rumus. Kemudian kita mendapat hasil 2,81. Nah, kita tetapkan dulu tingkat signifikannya yaitu 0,05. Kemudian kita diketahui F-nya sama dengan 3,68. Nah, di sini kan keputusannya terima nol karena hipotesis 0 karena W kurang dari F. Nah, kesimpulannya dapat dikatakan bahwa varians penjualan minuman untuk ketiga warna adalah sama dengan tingkat keyakinan yaitu 95%. Kemudian kita masuk ke dalam contoh uji Bartlett. Uji Bartlett digunakan apabila data yang digunakan sudah diuji normalitas dan datanya normal. Di sini kita lihat dalam tabel pertambahan berat badan dengan varians masing-masing kelompok sampel sebagai berikut, yaitu S1 kuadrat sama dengan 29,3, S2 kuadrat sama dengan 21,5, S3 kuadrat sama dengan 35,7, S4 kuadrat sama dengan 20,7. Nah, kita masukkan ini ke dalam tabel, kemudian dihitung varians gabungan dari 4 sampel dengan rumus ini adalah rumusnya, dimasukkan saja kemudian dihitung. Nah, ini hasil dari B sama dengan 19,9486. Kemudian kita menghitung X hitung dan X tabel. Ini sudah diketahui rumusnya, kita masukkan saja angka-angkanya. Nah, kemudian hasil X hitungnya sama dengan 0,3346. Nah, kita lihat nilai X tabel. Jika tingkat signifikansi 0,05 dari daftar distribusi C kuadrat dengan DK sama dengan 3 dalam kurung K-1, didapat harga X tabel 0,93 kali 3 sama dengan hasilnya 7,81. Nah, di sini karena X hitung lebih kecil dari X tabel, berarti data yang diperoleh dari populasi yang homogen. Selanjutnya yaitu D, jenis analisis varian. Nah, di sini jenis analisis varian ada 2, yaitu ANOVA 1 jalur atau one way ANOVA dan ANOVA 2 jalur atau biasa disebut two ways ANOVA. Nah, selanjutnya yaitu yang ANOVA 1 jalur. ANOVA 1 jalur atau one way ANOVA merupakan analisis varian yang mempunyai teknik statistika parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan kelompok rata-rata, yang dimana hanya terdapat satu variabel bebas yang dibagi dalam beberapa kelompok dan satu variabel terikat. Selanjutnya yaitu ANOVA 2 jalur atau two ways ANOVA. Nah, analisis varian dua arah ini yaitu metode untuk menguraikan
Keragaman total data menjadi komponen-komponen yang mengukur berbagai sumber keragaman dengan jenis menggunakan one way ANOVA dengan dua perlakuan. Nah, adapun contoh-contoh kasusnya. Nah, yang pertama ini yaitu contoh kasus one way ANOVA. Terdapat 4 metode diet dan 3 golongan usia peserta didik. Nah, berikut data-datanya merupakan rata-rata penurunan berat badan peserta. Dalam keempat metode hanya 3 kelompok umur. Dan bisa dilihat di tabel samping bahwa ada 4 metode. Dari 4 itu dilakukan oleh beberapa orang, tapi setiap metode dilakukan oleh orang yang berbeda. Berarti setiap metode itu dilakukan orang berbeda. Misal ada yang melakukan metode 1, metode 2, dan sampai metode 4. Nah, pada tabel juga terlihat data yang diperoleh sampel yang berbeda perlakuan antar kelompok. Karena itu hanya bisa untuk membandingkan antara metode, tapi tidak bisa untuk membandingkan orang. Karena setiap melakukan metode itu tidak melakukan metode yang sama. Oleh karena itu dikatakan satu arah, yaitu satu metode. Yang kedua yaitu contoh kasus one-way ANOVA. Nah, pada tabel terlihat 4 metode diet dan 3 golongan usia. Pada program ini atau pada tabel ini merupakan data rata-rata penurunan berat badan peserta dengan 4 metode dalam 3 kelompok umur. Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa setiap metode memiliki perlakuan yang sama, sehingga dikatakan ada hubungan dua arah.